Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayu Putri Pengalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tekuk torsi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai tekuk torsi, kita perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Jadi, bagaimana sih tekuk torsi ini bisa terjadi? Jadi, tekuk torsi ini terjadi akibat adanya beban secara vertikal, yaitu beban P, dan beban secara horizontal, yaitu beban Q, atau beban secara lateral. Sehingga balok mengalami tekanan ke arah bawah dan ke samping, yang membuatnya mengalami perubahan yang berbeda daripada balok yang hanya mengalami tekanan di satu sisi saja. Kita langsung masuk. Di sini ada penjelasan mengenai tekuk torsi. Tekuk torsi lateral merupakan kondisi batas yang menentukan kekuatan sebuah balok. Suatu balok mampu memikul momen maksimum sehingga mencapai momen plastis atau disebut dengan MP. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Jadi di sini ada tampak atas dari balok di mana dia dipikul dengan tumpuan sendi dan roll, di mana ada lendutan di sini, yaitu lendutan lateral dari flange tekan atau ditekan dari samping, dan ini gambar tampak samping di mana balok mengalami tekanan dari atas sehingga dia mendapat lendutan ke arah bawah. Ini untuk penggambarannya, ketika dia mendapatkan beban dari samping dan dari atas, maka akan terjadi perpindahan posisi balok yang disertai dengan puntir seperti gambar di sini. Kita lanjut di pengertian yang kedua, di sumber yang lain dijelaskan tekuk torsi lateral merupakan suatu gejala akibat momen lentur, di mana balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau displacement ke samping. Bila mana balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange mengalami tegangan tarik dan flange yang lain mengalami tegangan tekan. Kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Untuk gambar ini, flange yang mengalami tegangan tarik adalah yang bagian bawah, dan flange yang mengalami tegangan tekan adalah yang bagian atas atau bagian dalam. Karena tekuk terhalang web, maka tekuk terjadi di sumbu luar, yaitu ke luar dari balok. Akibatnya, balok mengalami perpindahan keluar balok disertai dengan puntir. Jadi kan ini balok, ini untuk perpindahannya. Karena dia mengalami pembebanan dari samping dan atas, maka dia akan terjadi perpindahan ke arah luar balok dan disertai dengan puntir. Itu yang disebut dengan tekuk torsi. Kita lanjut. Di sini ada penyebab dari tekuk torsi lateral. Apa sih penyebab dari tekuk torsi lateral itu? Jadi, yang pertama di sini dipengaruhi oleh panjang balok dan besarnya momen lentur. Gejala tekuk torsi sangat dipengaruhi oleh panjang balok dan besarnya momen lentur. Untuk suatu panjang tertentu, momen lentur yang menyebabkan terjadinya tekuk torsi lateral disebut momen kritis. Maka makin panjang balok, makin kecil momen kritisnya. Untuk penyebab yang kedua di sini disebutkan akibat adanya puntiran dalam sumbu memanjang komponen struktur. Tekuk torsi lateral terjadi akibat adanya puntiran dalam sumbu memanjang, sumbu yang panjangnya, bukan di lebarnya, dari komponen struktur tekan. Tekuk torsi terjadi pada elemen-elemen langsing dan sumbu simetri ganda. Jadi tekuk torsi ini kebanyakan terjadi pada balok-balok di bagian panjangnya atau balok dengan dimensi yang cukup langsing. Yang ketiga, adanya beban lateral yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang di sini maksudnya adalah bebannya hanya ada di beberapa titik yang menyebabkan pembebanannya tidak rata dan membuat balok mengalami puntir. Kita lanjut. Di sini ada jenis tumpuan tekuk torsi lateral. Untuk jenis tumpuan tekuk torsi lateral sendiri, ada dua macam kategori tumpuan. Yang pertama adalah tumpuan lateral menerus, dan yang kedua adalah tumpuan lateral pada jarak tertentu. Untuk tumpuan lateral menerus di sini artinya tumpuan yang diperoleh dengan menanamkan flange tekan pada balok ke dalam plat lantai. Dan untuk tumpuan lateral jarak tertentu merupakan tumpuan yang diberikan oleh balok atau rangka melintang dengan kekakuan yang cukup. Next,
Di sini ada contoh dari tumpuan lateral menerus di mana flange tekan ditanamkan ke dalam baloknya. Seperti gambar ini, atau ditanamkan ke dalam beton. Yang ini dengan cara dimasukkan dan yang ini dengan cara dikaitkan menggunakan pengait seperti ini. Yang ini disebut dengan flange embedded dan yang ini disebut shear connector. Kita lanjut. Untuk tumpuan lateral pada jarak tertentu digambarkan di sini. Tumpuannya ada di jarak-jarak tertentu seperti ini. Ada macam-macam penamaannya. Kita lanjut. Kita akan membahas mengenai desain LRFD balok 1. Jadi, setiap komponen struktur yang memikul momen lentur harus memenuhi persyaratan diameter B kali MN harus lebih besar sama dengan dari MU. Dengan theta B adalah faktor reduksi untuk lentur 0,90, MN adalah kuat nominal momen lentur dari penampang, MU adalah beban momen lentur terfaktor. Kita lanjut. Di sini ada diagram penggambarannya untuk hubungan antara ini tadi, hubungan antara MN, MU dan sebagainya. Di sini ada diagramnya, di mana di bagian sini masuk ke dalam kasus 1, untuk ini masuk kepada kasus 2, di mana pertemuan LP dan MP. Sedangkan untuk pertemuan LPD dengan MP merupakan kasus 1, dan untuk kasus 3 dan 4 merupakan pertemuan dari LR dan MR, serta untuk kasus 5 adalah LR seterusnya dengan rumus-rumus yang telah dituliskan di sini. Kita lanjut ke penjelasan yang lebih jelas. Di sini adalah kasus pertama atau kasus 1 disebutkan syaratnya adalah L lebih kecil dari LPD. IF sama dengan BF per 2TF, lebih kecil dari LP sama dengan 170 per akar FY. LW sama dengan H per TW, lebih kecil dari LP sama dengan 1680 per akar FY. Dengan tabel seperti ini, maka untuk perhitungannya sendiri bisa dilakukan menggunakan rumus LPD sama dengan 25.000 plus 15.000 kurung M1 per MP per FY kali RY. Kita lanjut. Di kasus kedua disebutkan syaratnya adalah seperti ini, di mana L lebih kecil dari LP, if sama dengan BF per 2TF, lebih kecil dari LP sama dengan 170 per akar FY, LW sama dengan H per TW, lebih kecil dari LP sama dengan 1680 per akar FY. Dengan rumus didapatkan LP sama dengan 790 per akar FY. Kita lanjut di kasus 3, syaratnya seperti ini, didapatkan rumus perhitungannya adalah MN sama dengan JB kurung kurawal MR plus dalam kurung MP min MR tutup kurung LR min L per LR min LP. Tutup kurung di sini harus lebih kecil sama dengan dari MP, di mana MR sama dengan XX kali FY min FR, dan FR adalah tegangan residu 70 MPa untuk penampang dirol dan 115 MPa untuk penampang gilas. Untuk rumusnya didapatkan seperti ini, nanti akan kita lihat di contoh soal. Untuk kasus 4, di sini ada syaratnya LP harus lebih kecil dari L, lebih kecil dari LR. Dan LP lebih kecil dari I sama dengan B per 2 kali TF, lebih kecil dari IR sama dengan 370 per akar FY min FR, di mana flange tidak kompak. Dan untuk IP lebih kecil dari I sama dengan H per TW, lebih kecil dari IR sama dengan 2550 per F akar FY, di mana artinya web tak kompak. MN sendiri diambil dari nilai terkecil antara rumus dari FLB dan WLB dan LTB. Jadi kita ambil dari dua rumus ini, kita dapatkan mana yang terkecil. Kita gunakan untuk kasus keempat ini. Kita lanjut. Faktor penggali momen
CB ditentukan dengan persamaan seperti yang tertera di sini. Dengan M max adalah momen maksimum pada bentang yang ditinjau. MA adalah momen pada seperempat bentang tak terkekang. MP adalah momen pada tengah bentang tak terkekang, dan MC adalah momen 3/4 bentang tak terkekang. Kita lanjut. Batas resiko kelangsingan IR untuk penampang tak kompak balok 1, di mana modulus elastisnya adalah E sama dengan 200.000 MPa. Untuk tegangan leleh atau FY-nya dengan satuan MPa sekian, dan untuk tekuk lokal flange-nya dengan rumus B sama dengan 2TF sama dengan 370 per akar FY min FR didapatkan angka sekian, dan untuk tekuk lokal web-nya dengan rumus H per TW sama dengan 2550 per akar FY. Jadi tabel ini bisa kita gunakan untuk menjadi batasan resiko kelangsingan IR untuk penampang tak kompak balok balok yang bentuknya I. Kita lanjut di kasus 5. Kasus 5 sendiri syaratnya adalah L lebih besar dari LR, IB lebih kecil. Saat I sama dengan B per 2TF lebih kecil dari IR sama dengan 370 per FY min FR, di mana flange tak kompak, dan untuk IP lebih kecil I sama dengan H per TW lebih kecil dari IR sama dengan 2550 per akar FY, di mana web tak kompak. Maka rumus yang digunakan adalah seperti yang tertera di sini, atau bisa juga menggunakan rumus yang bawah ini. Kita lanjut kepada contoh perhitungan soal yang sudah saya kerjakan. Untuk contoh perhitungan soal ini didapatkan dari sumber internet langsung dengan tujuan untuk metode pembelajaran. Kita lanjut. Di sini ada soal suatu balok di atas dua tumpuan yang terbuat dari WF 582 kali 300 kali 12 kali 17 dengan BJ 37 menerima beban ID sama dengan 150 kg per meter, di mana beban ini belum termasuk berat sendiri atau berat baloknya. Dan untuk PD sama dengan 2000 kg, KL sama dengan 550 kg per meter aksen, dan untuk PL sama dengan 5500 kg. Maka di sini diminta untuk memeriksa apakah profil balok tersebut mampu menahan beban. Kita lanjut. Ini untuk penggambaran dari penampang baloknya. Langsung kita jawab. Yang pertama adalah data profil baja, di mana berat profil KP sama dengan 137 kg per meter aksen, sehingga didapatkan IX sama dengan 103.000 cm/4, SX sama dengan 3.530 cm/3, dan RY adalah 6,63 cm. Dan untuk nilai A sendiri adalah 174,5 cm persegi, IY atau inersia Y adalah 7.670 cm/4, ZX adalah 3.782 cm/3, dan R adalah 28. Kita lanjut di kedua, kita harus menentukan kontrol lanjutan, di mana lanjutan izin sama dengan YI sama dengan L per 360 sama dengan 1200 per 360, maka didapatkan 3,33 cm. Sehingga untuk menghitung nilai Y max adalah seperti rumus yang sudah kita pelajari tadi, dan didapatkan hasil 3,33 cm. Maka ini oke. Selanjutnya, di yang ketiga kita harus menentukan untuk perhitungan gaya dalam. Di sini ada QU didapatkan hasil 1224,4 kg per meter aksen, dan untuk PU adalah 11.200 kg. Untuk VU max adalah didapatkan hasil 29.746,4 kg, dan MU max adalah 66.839,2 kg meter. Momen di seperempat bentang sama dengan momen di 3/4 bentang. Momen di seperempat sama dengan momen di 3/4, di mana MA sama dengan MC sama dengan RA kali 3 min PU kali 3 min setengah kali QU kali 3/2, dan didapatkan hasil 60.219,4 kg meter.
Masuk ke nomor 4, di sini menentukan kontrol kuat geser, di mana untuk H didapatkan hasil 492 mm, H per TW sama dengan 41, dan untuk KN adalah 5,008. Untuk H per TW di sini didapatkan 71,6 yaitu plastis, dan untuk VN didapatkan hasil 85.017,6 kg, dan untuk VU adalah 76.515,84 kg. Oke, kita lanjut untuk kontrol kuat momen lentur. Yang pertama ada tekuk lokal sayap, didapatkan hasil seperti ini, dan yang kedua adalah tekuk lokal badan, didapatkan hasil dengan cara perhitungan seperti ini. H per TW sama dengan 492 per 12 sama dengan 41, dan perhitungannya seperti ini. Dari kedua syarat tekuk lokal di atas diketahui bahwa profil adalah penampang kompak. Jadi MN sama dengan 9.076.800 kg cm. Kita masuk di perhitungan ketiga yaitu tekuk lateral dengan bentuk penampang seperti ini, dan didapatkan hasil seperti sekian. Untuk konstanta puntir torsi J sama dengan sepertiga BT pangkat 3, dan untuk nilai J-nya sendiri adalah 129,825 cm pangkat 4. Untuk konstanta puntir lengkung di sini maka didapatkan hasil untuk MCR-nya adalah 9.076.800 kg cm, MN adalah 46.653,1 kg meter, untuk MU max adalah 41.987,79 kg per meter dengan keterangan not okay atau tidak baik, sehingga balok tidak kuat dalam menahan tekuk lateral. Balok tidak kuat menahan tekuk lateral. Untuk tekuk yang lain balok mungkin bisa. Kita lanjut untuk solusi permasalahan ini. Dengan demikian maka LB sama dengan 4 meter, LP 337 cm, LB sama dengan 337 cm, lebih kecil dari LB 400 dan lebih kecil dari LR yaitu 983 cm. Jadi balok terdefinisi sebagai balok bentang menengah dengan MB sama dengan MU max sama dengan 66.839,2 kg per meter, MA sama dengan MC sama dengan RA, dan didapatkan hasil 66.227 kg meter. Untuk MN-nya adalah rumus yang sudah tertera di depan tadi. Dilakukan perhitungan seperti ini. Dan didapatkan hasil untuk MN-nya adalah 90.768 kg meter dan MU max adalah 79.303,3 kg meter. Oke, kesimpulannya balok sanggup menahan beban yang ada jika diberi pengaku lateral setiap jarak 4 meter. Diberi pengaku atau tumpuan lateral setiap jarak dari 4 meter dari baloknya sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan yang kurang jelas. Apabila ada saran atau masukan bisa disampaikan secara langsung melalui akun yang sudah tertera. Segala macam pertanyaan juga bisa disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.